kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami juga merasakan suatu sukacita karena Engkau telah bangkit dari kubur. Engkau mengalahkan kematian dan Engkau menang mengalahkan maut dan kematian. Dan kami yang percaya kepada Tuhan pun turut dalam kemenangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini izinkan kami anak-anakmu sekolah minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan ibadah Paskah pada hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat Paskah. Yesus telah bangkit, kita juga turut dalam kemenangan tersebut. Baik adik-adik semua, hari ini di perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, Amang Sintua melalui channel Leonardo Butar-Butar mau berbagi firman Tuhan yang mau sama-sama kita pelajari dan kita renungkan. Dan firman Tuhan pada hari ini Amang Sintua ambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca di tengah-tengah kita ya, diikutin karena nanti ayat per ayat ini hendaknya bisa dipahami dan dimengerti. Kalau hanya saya tulis di sebelum video, ada yang tidak membacanya. Baik, adik-adik, demikian kesaksian firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak. Yang punya Alkitab silakan dibuka Alkitabnya atau bisa baca di sini ya. Terima kasih. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan yakni Yesus telah bangkit dan kita pun menang. Adik-adik semua, kita masih ingat ya, 2 hari yang lalu pada hari Jumat ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Good Friday atau Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada rangkaian ibadah dan juga ada rangkaian ibadah Nahohom dalam gereja Hakaya Ulau Nahohom, bagaimana kita memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya juga ada ibadah malam Passion yang dilakukan di gereja, dan bagaimana kita mau merenungkan, menghayati perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia sampai ke kayu salib. Bahkan di Jumat Agung kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Ingat khotbah saya pada khotbah Jumat Agung, bagaimana Yesus disalibkan ya. Bagaimana dia disalibkan di antara para penjahat, dan dia disalibkan di Bukit Golgota, di tempat tengkorak. Bahkan Pilatus menyuruh
di atas kayu salib Tuhan Yesus, disuruh membuat tulisan, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, bagaimana Pilatus menyuruh yang sudah dituliskan tetap harus tertulis di sana. Walaupun banyak orang yang keberatan, dan akhirnya itu dituliskan dan Yesus disalibkan. Dan ketika dia sudah mati, dikuburkan, dan sampailah pada hari yang ketiga. Kenapa hari yang ketiga? Perhitungan pergantian hari orang Yahudi berbeda ya adik-adik dengan perhitungan kita. Mereka pergantian hari itu jam 6 sore. Kalau kita jam 12.00 lewat 01 itu baru pergantian hari sama kita. Kalau orang Yahudi jam 18.00 itu 01 itu sudah pergantian hari, itu yang kenapa disebut hari ketiga. Jadi tidak ada yang salah adik-adik ya, karena perhitungan hari yang berbeda. Ya, itu hanya sekilas. Baik, kita kembali. Yesus sudah bangkit. Diceritakan di sini bagaimana perempuan-perempuan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dan mereka lihat ternyata batu sudah terguling dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana. Yang mereka temukan ada 2 orang, 2 malaikat yang berkata, "Kenapa kamu mencari dia yang hidup?" Seperti yang dikatakannya ketika dia masih hidup, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebelumnya dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, pada orang jahat yang akan menyiksa dia, yang akan menangkap dia dan memukuli dia, meninju dia, mencaci maki dia, bahkan menyalibkan dia sampai dia mati. Dan akhirnya dia bangkit, menunjukkan dia hidup. Adik-adik semua ya, perempuan ini pergi menceritakan kepada saudara-saudara yang lain, kepada para rasul yang lain. Tapi mereka anggap seperti di ayat 11, ini omong kosong, mana ada, masa kuburnya kosong, atau ada orang yang mencuri. Ya, kira-kira seperti itu. Mereka semua termangu-mangu dan menganggap ini omong kosong, gak betul. Padahal perempuan-perempuan itu rame-rame loh. Ada Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibunya Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Ramai berarti adik-adik. Walaupun cuma disebutkan 3 nama, tetapi ada penyebutan yang lain dengan perempuan-perempuan yang lain. Berarti ada ramai mereka yang pergi ke kuburan itu. Ya, karena sendiri-sendiri takut mungkin adik-adik ya. Ya, dan mereka pergi menceritakan. Rasul-rasul masih belum percaya. Tapi Petrus ketika dia pergi, dia mendengar, dia langsung pergi berlari. Dan dia lihat, benar, hanya tinggal kain kafan. Dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Dia kembali kepadamu, teman-temannya yang lain. Benar, kosong. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang berlaku? Mereka coba mengingat apa yang disampaikan oleh sang guru pada saat hidup. Ya, dalam nats yang lain, Injil yang lain yang menulis juga kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan benar. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, ya selama beberapa hari Yesus terus-menerus menampakkan sebelum dia naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Tapi hari ini kita hanya membahas bagaimana Yesus bangkit, dan kebangkitan Yesus juga membawa kemenangan kepada kita ya adik-adik. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kebangkitan Yesus? Kita tetap percaya Tuhan kita itu hidup, itu yang pertama adik-adik ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita hidup, ya itu yang pertama. Kebangkitan Yesus itu harus tetap kita percayai bahwa Tuhan kita hidup. Bohong ada yang bilang mayat Yesus dicuri orang. Ya, itu bohong adik-adik. Kita harus percaya bahwa Yesus bangkit, Tuhan kita itu hidup. Yang kedua, kebangkitan Yesus sudah mengalahkan maut dan kematian. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita dan kemenangan bagi kita. Bahwa kita sudah menang atas dosa dan pelanggaran. Karena apa? Kebangkitan Yesus semakin menyempurnakan karya keselamatan yang disediakan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Karena itu adik-adik tetap setia sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dan sebagai orang-orang yang bersama-sama dibangkitkan di dalam Yesus. Kita harus berbuat lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Mari adik-adik yang menjadi ayat hafalan, yakni Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Yaitu adik-adik, Lukas 24 ayat 6a, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Itu adik-adik ya, nanti dihafalkan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kebangkitan-Mu Yesus telah memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Selamat merayakan Paskah. Nanti ada perayaan Paskah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap semangat, tetap kuat, bangkit, maju bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.